Mendekati akhir tahun seperti biasa, ada satu hal yang selalu berulang yang dilakukan sama si Spotify ya. Spotify itu aplikasi apa namanya? Aplikasi berlangganan lagu lah ya, musik ya. Jadi Spotify ini selalu bikin apa? Mereka nyebutnya wrap up. Wrap up ini sebenarnya intinya adalah recap ya, recap tahunan. Setahun terakhir tuh kita sebagai user itu dengerin apa aja sih gitu kan, berapa artis, berapa lagu, berapa menit atau berapa jam bahkan gitu ya, terus genre-nya apa aja gitu kan, dan apa yang paling sering didengerin itu juga ditunjukin nih, kamu tuh setahun terakhir tuh sering dengerin artis ini loh, genre ini loh gitu kan. Nah, menariknya lagi, kita juga apa ya, dapat data-data tentang gimana kita di compare dengan apa namanya, user-user Spotify yang lain. Jadi baik yang sejenis maupun secara keseluruhan. Misalnya adalah kamu tuh masuk ke top 15% dari orang-orang yang ngedengerin misalnya Lady Gaga misalnya gitu ya, atau apapun itu gitu loh. Jadi kita juga punya gambaran apa ya, gambaran kasar tentang kita tuh gimana sih compare tuh orang lain. Nah, tahun ini bahkan mereka nambahin lagi ada semacam archetype. Archetype itu adalah apa ya, semacam persona gitu ya, berdasarkan entah lagu-lagu, entah genre yang kita dengerin gitu ya. Kita tuh pendengar yang tipe kayak apa sih gitu. Ada yang tipenya apa namanya, seeker, explore sana sini gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, hasilnya seperti biasa tahun-tahun lalu juga sama gitu ya, ketika Spotify Wrap Up ini dikeluarin, hasilnya sosmed tuh penuh dengan sharingan seperti ini. Kalau kita lihat Instagram Story, kita lihat apa ya, kebanyakan orang share di Instagram ya. Itu terus habis itu tiba-tiba dipenuhin nih lo, gue lo, dan lain sebagainya gitu kan. Menarik sekali karena bagi konsumen ini sesuatu yang menyenangkan, dan ini dilakukan secara sukarela. Mereka share ini sukarela, nggak dibayar, nggak dikasih insentif, nggak dikasih kayak kalau kamu share kita kasih apa namanya, langganan Spotify gratis deh misalnya gitu ya. Itu enggak gitu. Jadi benar-benar sukarela dibagiin seperti itu aja. Nah, bagi Spotify sendiri ketika konsumen ngebagiin secara gratis, maksudnya tanpa apa ya, tanpa ada insentif, tanpa ada iming-iming atau apapun itu, ini ya adalah iklan gratis dan yang secara tidak langsung menunjukkan leadership gitu ya. Leadership di market, bahwa oh memang kalau di apa namanya, di kategori aplikasi berlangganan musik, Spotify ini nomor satu gitu loh, karena paling banyak gitu, banyak orang yang pakai, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pesaingnya gitu kan. Walaupun sebenarnya setidaknya ada tiga pesaing besar gitu ya, dan ini juga tiga-tiganya perusahaan besar. Yang pertama ada Apple Music, yang kedua ada si apa namanya, ada si Joox gitu ya, punyanya Tencent, sama yang ketiga ada Reso punyanya ByteDance, satu grup sama TikTok gitu. Tiga-tiganya secara feature sebenarnya nggak kalah dibanding Spotify gitu ya. Tapi ketika mereka tidak punya user base yang besar, yang sebesar Spotify, akhirnya hal-hal kayak gini amplification-nya nggak gede, karena balik lagi ketika bikin terus habis itu yang share berapa banyak dan sebagainya. Nah, tapi kali ini sebenarnya yang kita mau fokus bukan masalah besar apa kecilnya, tapi apa yang bikin mereka kok mau sih ya nge-share kayak begitu tanpa dikasih insentif gitu. Yang sebenarnya model-model recap seperti ini juga dilakukan brand-brand lain, misalnya Gojek gitu ya. Gojek itu bikin juga recap pemakaian, pakainya sebulan ini kamu tuh pakai buat apa aja sih gitu kan, dan apa aja yang dipakai dan lain sebagainya gitu. Tapi sayangnya memang nggak sampai, saya sih nggak pernah setidaknya ya lihat orang nge-share ini gitu loh. Jadi walaupun ya untuk yang bersangkutan tetap berguna, tetap ada nilainya, tapi belum sampai di level nge-share ke sosial media dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita mau bahas, kenapa sih orang-orang ada yang mau sampai begitu, ada yang enggak gitu ya. Dan ini bukan masalah sekedar recap doang terus habis itu otomatis orang nge-share, enggak, tapi ada satu semacam behavioral design yang harus dikonsider supaya ini jadi menarik sehingga orang mau desain. Nah, kita bahas dari yang paling teknikal dulu gitu. Yang paling mendasar yang membuat orang mau nge-share ini adalah ada yang namanya action fluency. Action fluency ini adalah apa ya? Bahwa konten seperti ini, recap ini itu gampang banget dilakuin.
si Spotify itu memfasilitasi dengan cara dikasih ada tombol share ke sosmed nih, lo share ini ya. Cuma one click away untuk bisa next step-nya tuh bisa di-share ke Instagram misalnya gitu ya. Jadi ini banyak brand yang menganggap hal-hal seperti ini sepele gitu. Kan tinggal kasih itu doang. Tapi padahal ini benar-benar game changer, benar-benar jadi pembeda gitu ya. Berapa banyak produk yang gagal dapat pembelian cuma gara-gara nggak ada CTA. Makanya selalu next-nya apa nih? Orang nggak bisa cuma dikasih tahu, tapi next-nya apa itu penting untuk bukan cuma dikasih tahu tapi disediain dan dipermudah gitu. Sama kayak gimana kalau ini kan ngomongin CX sedikit ya. Kalau kita ngomongin CX sama kayak kita semua siapa sih di sini yang kalau bangun pagi yang masih butuh bantuan alarm gitu ya. Alarmnya di setnya nggak cuma satu. Misalnya mau bangun jam 5. Biasanya nggak saya jam 5, terus 5:03, 5:05, 5:07. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa kalau saya cuma jam 5, nanti kita tentunya kebangunnya jam 9 gitu ya. Dengan alarmnya udah mati, kita nggak sadar bahwa kita matiin itu gitu loh. Nah, kalau dulu zaman saya masih kuliah belum ada smartphone ya, kita masih pakai wecker. Nah, wecker kan nggak mungkin beli banyak gitu ya. Ngapain beli wecker banyak? Akhirnya kita belinya cuma satu, tapi ditaruh jauh dari tempat tidur supaya orang harus beranjak dulu dari tempat tidur, jalan terus matiin terus habis itu balik. Nah, harapannya ketika udah beranjak, dia sudah lebih punya kekuatan untuk bangun. Gitu. Atau sama juga kayak orang nih lagi musimnya pesta bola ya, Piala Dunia. Kita nonton sambil ngemil gitu ya, ngemil keripik, ngemil chips gitu ya, atau kacang gitu ya, makan gitu, terus udah banyak terus kita taruh gitu ya. Terus habis itu nanti beberapa menit kemudian tanpa sadar kok udah balik lagi di tangan gitu ya, sampai kita harus nempatin ini jauh dari kita supaya kita benar-benar bisa stop. Artinya yang mau saya sampaikan di sini, action fluency itu penting. Kalau experience-nya dibikin putus, dibikin wah ini menarik nih tapi putus, orang nggak bisa share dengan mudah, orang harus screenshot terus nge-share sendiri, akhirnya jadi nggak enak. Nah, Spotify memanfaatkan ini karena sadar bahwa manusia ini nggak logik, manusia males, maka dari itu harus disediain gitu. Dan ini salah satu yang membuat si Spotify itu wrap-up-nya itu banyak di-share. Yang kedua adalah social proof gitu ya. Social proof ini apa? Kita dipengaruhi banget sama apa yang kita lakuin, dipengaruhi banget sama apa yang dilakuin orang-orang di sekeliling kita gitu ya. Milih restoran yang paling rame, belanja e-commerce, lihat review orang-orang gitu. Padahal orangnya belum tentu kita kenal juga. Nah, ketika banyak orang share Spotify wrap up ini rame-rame di mana-mana gitu, kita buka Instagram story-nya kok isinya ini terus gitu ya. Ini jadi validasi bahwa ini sesuatu yang common dan harus dilakukan seolah-olah gitu. Atau setidaknya nggak apa-apa dilakuin gitu ya. Nggak apa-apa dilakuin karena apa? Karena banyak orang ngelakuin. Atau bahkan lebih jauh lagi, ada yang sampai FOMO. Wah, orang-orang ngelakuin apa tuh, jadi pengen ikutan dong gitu kan. Sama kayak TikTok punya filter segala macam, Instagram juga punya filter. Begitu lagi ngetren semua orang ikutin gitu ya. Nah, ikutan share ini sebenarnya bentuk dari validasi bahwa mereka nih bagian dari grup gitu ya, atau sekedar mau ikutan adu keren aja gitu ya. Nah, dengan ikutan share kita bisa ikutan di conversation itu tadi gitu kan. Abis itu nanti ada orang yang nyaut gitu, ada temen yang nyaut, wrap up lu kok menarik sih gitu ya, gue nggak nyangka lu kok ternyata dengerin lagu-lagunya yang kayak gitu, atau malah gue banget ya lagu lo gitu ya, kayaknya kita sejalan deh seleranya gitu ya. Padahal bukan sekedar selera aja, tapi lebih tepatnya sebenarnya ini soal mood kan. Gitu. Dan ini terus ngalir kayak snowball effect gitu ya, karena begitu makin banyak, awalnya sedikit terus habis itu mempengaruhi orang-orang yang lebih banyak sampai gede, sampai snowball, nanti sampai titik jenuh baru dia perlahan-lahan turun gitu ya. Orang udah mulai ngeliat ini udah bosan lah, udah nggak menarik lagi, terus habis itu perlahan turun gitu ya. Nah, yang ketiga adalah social leaderboard. Social leaderboard ini juga menarik. Wrap up ini menunjukkan beberapa data tentang kita yang di-compare dengan yang lain gitu kan. Orang-orang kita tuh berapa persen sih dibanding yang lain gitu kan dalam hal tertentu. Misalnya tadi, lu 15% pendengar Lady Gaga dari total semua pendengar 15% gitu ya. Dan itu amat sangat menarik untuk kita nih social animal. Kita takut apa yang terjadi di lingkungan sosial kita gitu ya. Maksudnya kita dipengaruhi sama lingkungan sosial. Kalau ada orang lain di sekitar kita takut, kita juga ikutan takut karena kalau yang berbahaya buat dia harusnya berbahaya buat kita gitu ya. Terus yang kedua, kita juga butuh orang-orang di sekeliling kita untuk jadi petunjuk. Makanya pilih restoran yang ramai mana sih gitu kan. Yang ketiga adalah kita juga ikutin apa yang diterima dan dilakukan sosial. Kita comply dengan sosial. Kalau orang Indonesia ya, seberantakan-berantakan yang begitu masuk liburan ke negara yang tertib kayak Singapura aja gitu ya. Terus tiba-tiba kita jadi tertib karena ya dalam tanda kutip aturannya seolah-olah begitu dan kita ikut comply. Tapi di sisi lain kita juga
juga kompetitif secara sosial gitu ya. Kita nggak mau kalah dari orang-orang di lingkungan sosial gitu kan. Ada satu penelitian tentang grup foto. Kalau kita ditunjukin satu foto tentang kita lagi foto rame-rame gitu ya, ternyata yang paling sering dilihat pertama adalah diri kita di foto itu. Saya tuh kayak apa sih gitu kan. Yang kedua adalah orang yang jadi benchmark atau jadi pesaing kita di sana. Jadi tujuannya adalah kita mau lihat kita dibandingin dia tuh gimana. Baru habis itu ke yang lain gitu kan. Jadi kita selalu ngeliat kita dan itu terjadi udah bawah sadar karena memang sebegitu kompetitifnya kita. Nah, social leaderboard insight yang ditampilkan sama si Wrap-Up Spotify ini juga berjalan dengan konsep yang sama gitu ya. Jadi kita jadi semakin menarik ketika ada unsur relativitas posisi kita dibanding orang-orang lain. Coba deh kalau kita dibilang, oh kita ada di misalnya bottom 5% dari pendengar Lady Gaga. Mungkin kita nggak tertarik untuk nge-share, ngapain gitu, kita di bawah. Tapi ketika dibilang, oh lu di top 5% pendengar Lady Gaga seluruh dunia, wah lu jadi ngerasa, wah ini gue harus share nih, ini keren nih, seolah-olah pencapaian. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah jadi social leaderboard ini juga bangun ketertarikan dan apa yang kita unggul, kita lebih punya dorongan untuk share gitu ya. Nah selanjutnya social currency ini udah sering diomongin gitu ya, tapi rumus dasar konten viral adalah ya social currency gitu ya. Seberapa apapun yang kita bagiin itu menarik untuk orang lain, dan kalau itu menarik gitu ya, maka social wealth-nya naik gitu ya. Nah, yang menarik adalah apa yang bikin orang tertarik itu, yang pertama kan kelihatannya di kulit ya. Ah, itu lagunya enak-enak ya. Kalau lihat ini lo, playlist lo boleh juga ya. Atau kan kelihatan dari Wrap-Up-nya apa yang kita dengerin dan sebagainya. Padahal dalamnya ini bukan cuma soal lagu, ini bukan cuma soal playlist gitu ya. Tapi lagu itu resonate banget sama gue. Jadi ketika orang ngelihat, ih lagu lo oke ya gitu ya. Itu sebenarnya resonate. Ada orang yang merasa sejalan. Bahkan sebelum orang itu cerita mood dan perasaannya, orang tuh udah kayak, ih ini sejalan nih kita ya, karena memang lagu itu representasi dari itu tadi gitu. Mereka ngerasa dimengerti dan itu juga social currency gitu ya, makanya orang sharing. Nah terus habis itu masih technical juga gitu ya. Wrap-Up-nya Spotify ini ngebangun atau nge-trigger communication gitu ya. Apa yang bikin kita share konten itu adalah entah konten bagus, iya tapi nggak itu yang paling penting, karena bagus dan jelek tuh relevan gitu kan. Tiap orang itu beda-beda gitu ya. Yang bikin kita share konten tuh sebenarnya lebih ke expectation of response gitu ya. Kalau ada yang bilang gue nggak ngarepin direspon kok dengan share sosial media, itu bohong. Kenapa bohong? Karena kalau nggak ngarepin direspon, ngapain share di public space? Social media itu kan public space di mana semua orang bisa lihat gitu. Tulis aja di diary sendiri gitu ya. Sebaliknya bahkan banyak momen di mana kita considering sesuatu dengan bayangin nanti responnya si teman-teman gue di sosmed kayak apa ya gitu ya. Contoh lagi milih liburan gitu ya, terus salah satu somehow seberapa menit gitu ya, atau bahkan lebih dari itu ya, kita mengconsider memilih tempat liburan yang dengan mikirin ini nanti kalau gue liburan ke sini nanti gue mau foto di sana di sini terus gue share ke sosmed gitu ya. Dan kita somehow secara bawah sadar ngebayangin bakal berapa banyak ya yang komennya, berapa yang like ya dan lain sebagainya. Jadi hal itu ada, makanya frekuensi kita buka sosmed itu akan cenderung naik setelah kita posting sesuatu gitu ya. Kita pengen lihat udah berapa sih yang like, udah berapa sih yang komen gitu kan. Selain habis itu nanggepin responnya gitu. Jadi memang itu membuktikan bahwa kita suka untuk untuk berkomunikasi gitu, untuk dalam tanda kutip show off dan habis itu dikomenin gitu ya. Nah, Wrap-Up Spotify ini juga punya ingredientsnya untuk direspon. Pertama karena orang lain juga punya dan mau compare, gue dibanding lu gimana sih gitu ya. Selalu ada alasan untuk ngerespon gitu ya. Kalau beda di komen, wah beda banget ya. Kalau sama juga, kita sejalan ya kan, kurang lebih gitu. Nah, selanjutnya lagi, kenapa Spotify menarik Wrap-Up-nya, kenapa yang lain enggak gitu ya. Ini dari kategori, dari given kategorinya. Kalau kita ngomongin Spotify, it's all about music selain podcast ya. Dan music itu sesuatu yang personal. Musik itu adalah sesuatu saya sebutnya resonansi emotional state kita gitu ya. Ini sesuatu yang benar-benar personal karena punya emotional flavor gitu. Musik itu kan tentang emotion sebenarnya. Kita dengerin musik salah satunya untuk afirmasi, penegasan terhadap apa yang lagi kita rasain. Lagi sedih kan, makanya enaknya dengerin lagu sedih. Lagi happy dengerin lagu happy. Lagi bersemangat nge-gym gitu ya, dengerin lagu yang upbeat gitu ya. Dan ini benar-benar mirroring mood dan emosi, dan nggak enak kalau dibikin kontradiktif. Contoh, lagi sedih dengerin lagu upbeat, nggak enak, nggak resonate gitu ya. Atau kebalikan, lagi happy dengerin lagu sedih, aduh kok jadi gloomy ya, nggak enak gitu ya. Jadi
apapun yang kita dengar itu adalah representasi dari mood kita, representasi dari siapa kita, kepribadian kita, momen emosional kita, identity kita gitu ya. Dan maka dari itu personal dan menyentuh banget ketika dibacain satu persatu sama Spotify. Dibacain dalam arti kayak orang bisa ngelihat, gue tahu lu tuh sebenarnya kayak gini. Itu tuh jadi kayak gue kok ngena ya gitu ya. Dan kita pun ngerasa dimengerti. Jadi itu tadi emang kategorinya itu yang yang memang sudah sebegitu personalnya. Selanjutnya adalah, ini mulai agak dalam dan agak berat. Wrap-up Spotify ini membuat kita ngerasa dimengerti gitu. Sama ini the power of data kan, sebenarnya mereka ngelihat apa sih yang kita dengerin gitu, terus ditunjukin, terus kita kok tahu ya gitu ya. Kayak horoskop gitu ya, kalau kita baca horoskop kan kok dia tahu itu, habis itu kita jadi ngerasa dimengerti. Kayak curhat juga sama temennya gitu kan, sama teman kita, terus temennya bisa ngerti banget bahkan hal-hal yang tidak eksplisit gitu ya. Lalu kita pun gampang luluh dan habis itu dia ngerti gue banget gitu ya. Ini ngebuktiin bahwa manusia tuh nggak bisa mengingat secara detail gitu ya. Jadi kita jalanin banyak hal secara mindless, nggak mikir, nggak inget, lain sebagainya, jalan aja gitu kan. Begitu disuruh rekap sendiri tanpa ngelihat data, nggak akurat gitu. Tapi begitu dikasih tahu fakta datanya, kita somehow tetap bisa ngerasa kayaknya iya sih, benar juga ya, dan lain sebagainya. Nah, dampaknya adalah ketika kita dalam tanda kutip dibacain, lu tuh sukanya ini, lu dengerin ini lebih banyak dan sebagainya, itu kan kayak dibacain gitu ya. Kita jadi tersentuh, ngerasa dimengerti di luar, dan itu luar biasa dampaknya gitu kan. Dan kita ngerasa nggak sendiri, kita ngerasa ada orang yang ngerti kenapa kita ngelakuin itu. Maksudnya ngelakuin apa sih, kenapa sih kita dengerin lagu ini, karena moodnya kan gitu ya. Dan ini improve relationship gitu ya, kayak sahabat yang udah tahu baik buruknya kita ya. Atau kayak mohon maaf pasangan yang udah menyerahkan segala-galanya gitu ya, baik udah nikah pun ataupun belum, itu lebih punya keterikatan dan trust pun kebangun gitu ya. Dan pada akhirnya kalau dari sisi dampak ini akan secara bisnis ya, ini akan bikin ikatan dengan brand jadi lebih kuat gitu kan, kedekatannya udah naik kelas dan beda sama yang lain. Maka dari itu ini tool yang atau activity yang powerful banget ya. Nah terus abis itu ini agak jujur sedikit ya, wrap-up-nya Spotify ini juga showcasing narsism. Kita tuh pada dasarnya narsis gitu, dan esensi narsis adalah ingin diperhatiin. Kenapa sih kita nunjukin? Karena kita ingin diperhatiin, ingin dapat pengakuan. Ketika happy kita pengen orang happy gitu kan, makanya kita bersiul-siul, kita cheerful, senyum sendiri gitu ya. Kalau manusia itu rasional, kasih tahu aja secara lugas, gue lagi happy nih gitu kan. Gitu. Sayangnya kita emosional gitu, kita pengen ditanya gitu kan, lu kenapa sih lagi happy banget, baru jadian ya kan gitu ya. Dan walaupun pada akhirnya orang sama-sama tahu, antara kita ngasih tahu langsung sampai dengan orang ditanya, tapi ketika ditanya tuh rasanya lebih berbeda gitu loh, ketimbang kita yang ngasih tahu. Dan maka dari itu kita bahkan sampai nggak bisa ngumpetin perasaan itu gitu ya. Nah begitu juga ketika kita sedih, kita bisa nyimpen dalam hati gitu sebenarnya gitu ya, tapi seringkali kita memilih untuk nunjukin somehow, sadar maupun tidak sadar gitu kan. Kita bilang itu nggak sengaja gitu kan, itu kan ekspresi dari hati yang nggak kebendung aja ya. Tapi begitu ada yang tanya gitu kan, lu kenapa sih, lu lagi moody ya, lu lagi nggak ada energi ya, lu ada masalah ya sama doi ya gitu ya. Rasanya tuh lega banget gitu, rasanya tuh kayak walaupun pasti ada yang gue males ceritanya, karena begitu cerita gitu ya, ketika lagi sedih gitu, misalnya lagi masalah sama pacar gitu ya, itu kan kita ngulang sakitnya karena kita mengingat lagi. Tapi ada orang lain yang denger, ikut ngerasain dan ngerti gimana perasaan kita, itu benar-benar bikin perbedaan. Maka dari itu narsis itu kan esensinya kan gitu ya, baik yang narsis itu bukan cuma soal kelebihan, tapi soal kelemahan, bukan cuma soal sesuatu yang happy, tapi sesuatu yang juga bisa menjadikan. Nah berbagai data yang dibuka sama Spotify ini sebenarnya personal, ngegambarin suasana kita yang paling sering gitu, gambarin siapa kita gitu kan, dan showcasing itu ke orang lain somehow memancing perhatian ya, mengungkapkan perasaan kita itu ngelegain apapun moodnya, mau moodnya bagus apa enggak. So kurang lebih learningnya adalah banyak hal yang mirip tapi beda secara esensi gitu ya, dan hasilnya beda gitu. Jadi brand-brand lain ada juga yang lakuin semacam recap, wrap up gitu ya, tapi esensinya bisa berbeda gitu. Dan ketika esensinya berbeda, akhirnya hasilnya juga berbeda gitu ya. Ketika kita ngerti gimana manusia berpikir, itu bantu banget untuk kita bikin activity yang impactful, termasuk si wrap up ini. Dan maka dari itu saya selalu balik ke why. Activity bisa sama, kita bisa jiplak activity siapapun, dan activity yang kita lakuin pun bisa dijiplak sama orang. Tapi ketika kita nggak berhenti di why, cuma berhenti di what, akhirnya dampaknya totally different.